Badenta Mirakusuma dan juga partner saya Asep Iwan Iriawan. Senang kembali bisa menyapa Anda dalam program Apa Kata Hukum yang malam hari ini akan mengangkat tema diskusi kebebasan atau kebablasan. Ini konteksnya mungkin kalau bulan Mei biasanya paling tidak selama 18 tahun terakhir ini Indonesia setiap bulan Mei selalu kental dengan nuansa mengembalikan ke era reformasi. Dan kebangkitan untuk bangsa Dan kita kebangkitan kan. untuk bangsa. Tapi untuk membahas itu kita ditemani oleh narasumber. Oke. Sebelah kanan saya ada Profesor Cipta Lesmana, ahli pakar komunikasi. Tidak asing lagi, beliau ada Jenderal Proktiwanto, polisi, Karo Penmas Mabes Polri. Iya, dan di sebelah kiri saya juga ada Bu Siti Aminah dari Indonesia Legal Resource Center. Selamat malam Bu Siti Aminah. Dan juga Mas Arief Yogiawan dari Ketua Bidang Kampanye dan Jaringan YLBHI. Selamat malam. Dan di depan kami juga ada dua narasumber istimewa lainnya. Ada Pak Kapitra Ampera, Kuasa Hukum GNPF MUI. Selamat malam Pak Kapitra. Dan juga ada Bung Siril Raul Hakim, Koordinator Aksi Seribu Lilin. Selamat malam Bung Siril. Badenta, beliau berdua di bawah bukan berarti di bawah yang di atas. Justru mereka sering di atas anak-anak bangsa. Biar menyemangati generasi muda kan. Karena berdua lagi ya. Karena memang kalau kita bicara soal kebebasan, ya kalau kita bicara soal kebebasan dan atau kebablasan ini kerap kali mungkin beririsan dengan ketika era reformasi kebebasan berpendapat menjadi momentum sebenarnya. Tapi kerap kali beririsan tipis dengan pemaksaan kehendak. Ya, antara kebebasan dan kebablasan suka tertukar. Tertukar. Nanti kita bahas sama-sama 6 narasumber yang ahli di bidangnya. Oke, baik. Dan tapi tentu saja sebelum kita memulai diskusi kita simak dulu tayangan berikut ini. Jangan saling menghujat, karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menjelekan, karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menfitnah, karena kita ini adalah bersaudara. Jangan saling menolak, karena kita ini adalah saudara. Jangan kita saling mendemo, habis energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif itu. Menanggapi gejolak aksi massa yang terjadi belakangan ini, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara dalam pertemuan tokoh lintas agama Selasa malam di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden mengimbau agar gesekan antar kelompok segera dihentikan karena mengancam persatuan bangsa. Kebebasan berpendapat menjadi fondasi utama dalam negara demokrasi, apalagi di Indonesia. Pasca reformasi, kebebasan berpendapat kerap diwujudkan dalam bentuk kekuatan massa atau people power sebagai reaksi atas kebijakan atau satu kasus. Aksi massa seolah ingin melegitimasi bahwa Indonesia sudah memasuki alam demokrasi yang modern. Namun sayangnya, tidak sedikit dari aksi massa yang justru beririsan tipis dengan pemaksaan kehendak. Bahkan cenderung menjadi upaya tekanan untuk mengubah kebijakan. Aksi yang melibatkan ribuan hingga jutaan massa juga kerap menimbulkan gesekan antara massa yang pro dan kontra. Kebebasan menyampaikan pendapat memang dijamin dalam konstitusi. Namun seperti apa kebebasan yang tak kebablasan? Lalu apa kata hukum? Apa kata hukum? Badenta, Kata hukum ketika kita bicara kita soal pernah mengalami kan zaman revolusi, reformasi, negara kita negara hukum. Ketika zaman revolusi 28, 45, 66, bahkan 71, terakhir 98, orang menyatakan pendapat. Setelah itu 98 kita merasakan ya bagaimana ada gerakan-gerakan pola-pola masyarakat menyampaikan. Itu dijamin di konstitusi. Kebebasan berpendapat ditetapkan dengan undang-undang. Cuman masalahnya setelah revolusi kita melihat bagaimana orang menyampaikan pendapat dengan berkelompok. Itu hak jamin undang-undang. Tapi apa yang telah terjadi? Kita mengenal
bagaimana taksi online dan taksi konvensional, bagaimana kaum pekerja juga menyampaikan pendapat. Terakhir kita melihat ada gerakan aksi bela Islam bergelombang, berjilid-jilid, bahkan terakhir gerakan 1000 lilin. Nah, ketika pernyataan pendapat itu apakah merupakan pemaksaan kehendak, kita lihat secara hukum. Konstitusi kita pasal 28 mengatur ya bagaimana pernyataan pendapat itu disampaikan. Bahkan ada turunannya undang-undang, ada undang-undang menyampaikan HAM dan ada undang-undang. Nanti kita dengar dari Pak Riwanto bagaimana polisi telah melaksanakan perundang-undangan itu supaya tidak tertukar antara kebebasan dan kebablasan. Oke, tapi saya mungkin akan memulai dari Prof. Cipta. Prof, kalau dari ilmu komunikasi tentu ini kan bagian dari bagaimana satu kelompok massa untuk bisa menyatakan pendapatnya. Tapi ketika itu Anda di beberapa artikel sebelumnya saya pernah melihat bahwa Anda kerap kali menyatakan bahwa kebebasan berpendapat kita sudah kebablasan. Apa yang sebenarnya yang Anda ingin sampaikan? Saya yakin bahwa freedom of expression, kebebasan pendapatnya memang sudah kebablasan. Ya, begini, Mbak, para pemirsa ini, bahwa hidup itu memang harus diatur. Semenjak ribuan tahun lalu apapun diatur. Freedom of expression juga diatur. Orang seringkali keliru di negara nenek moyang demokrasi di Amerika pun kebebasan pers ada aturannya semua, ada aturan. Nah, jangan sampai rancu antara kebebasan dan kebablasan. Jadi misalnya dalam komunikasi ini yang sederhana sekali. Waktu saya komunikasi, Anda mesti tutup mulut, diam. Waktu Anda komunikasi, saya tutup mulut. Kalau semuanya komunikasi kacau, apalagi menteriak-menteriak. Itu tidak bagus. Nah, kita sudah alamin sekarang, saya sebagai orang komunikasi amat sangat prihatin dan galau. Lihat begini, kebebasan ekspresi itu sudah dalam bentuk menekan, jebloskan penjara, nggak bisa dong. Jangan lupa, kita Ini, negara hukum Prof, kita. Ya, karena mereka menekan, karena aturan tidak jelas mungkin. Enggak lah, aduh, Kang Asep ini kan orang hukum. Kita negara hukum, semua ikut hukum. Kalau kan? hukumnya nggak jalan, ya teriakin dong. Hukumnya nggak jalan, ya kita ketemu sama Kapolrinya, ketemu sama Pak Riwanto, gimana hukum nggak jalan gitu loh. Memang kalau hukum jelek, rakyat seringkali nggak sabar, dia mau jebol hukum itu. Memang kadang-kadang begitu. Memang kita mengakui law enforcement Indonesia ini masih kurang bagus, masih jelek. Orang seringkali nggak sabar. Tetapi kita sudah tanda kutip terlanjur memproklamasikan Indonesia negara hukum. Negara hukum itu ada pilar kan, pilarnya antara lain law enforcement, equality before law. Itu tetap mesti kita junjung tinggi, kita hormati misalnya prinsip praduga tak bersalah, harus dihormati. Kalau dalam enggak konteks, kacau ini. Ya, kalau dalam konteks aksi massa, Prof, ini kan batasan seperti apa sih yang menurut Prof Cipta itu memang masuk dalam koridor hukum yang sesuai atau yang sebenarnya? Hitam di atas putih memang agak susah bikin pagar batasan ini. Tapi bisa lah. Misalnya ya menekan itu ya. Jebloskan penjara sekarang. Nggak bisa dong. Kita kan ada proses hukum. Tapi sejarah gitu ya. membuktikan, Pak. IKADA dulu berhasil. Kemudian reformasi duduk di DPR berhasil. Itu kan revolusi. Ya. Jangan sampai kita niru-niru Arab Spring misalnya itu. Atau niru-niru yang 86 di Filipina. Tapi kita kan budayanya Kacau. paternalistik. Contoh yang ada udah berhasil, kenapa nggak diikuti gitu? Pemimpin harus koreksi diri. Pemimpin harus memperlihatkan ya kepemimpinan yang bagus, yang adil. Faktor pemimpin, faktor yang amat penting pada saat ini menurut saya. Oke, kalau dari kepolisian Pak Rikwanto, bagaimana kita dari pihak Anda itu untuk bisa membatasi sehingga kebebasan berpendapat itu tidak mengarah pada penekanan? Ya, sebenarnya ini sudah diatur oleh undang-undang ya. Boleh, Undang-Undang 998 itu boleh menyampaikan pendapat di muka umum bebas ya. Cuma ada aturannya. Pasal-pasal di sana jangan hanya dilihat kata-kata undang-undangnya aja bebas menyampaikan pendapat, tapi di dalamnya ada hak dan kewajiban. Ya, tidak boleh mengganggu ketertiban umum, ya, tidak boleh anarkis, tidak boleh membawa benda-benda berbahaya, harus ada korlapnya, harus ada pemimpinnya, jelas temanya dan lain-lain. Ya, pada waktunya bubar. Jadi menyampaikan pendapat itu bukan memaksakan pendapat. Ingat itu ya. Jadi silakan siapapun boleh. Namun yang jadi masalah, kenapa kok jadi ramai sekali demo dan menyampaikan pendapat walaupun itu dibolehkan? Apakah semua masalah itu selalu dengan demo diselesaikan? Ya, apakah tidak bisa dengan musyawarah, mufakat,
atau aturan-aturan yang ada di instansi, yang ada di perusahaan, yang ada di tempat-tempat bekerja masing-masing. Itu bisa jadikan introspeksi bagi pihak-pihak dimanapun ada temannya, sahabatnya, karyawannya, buruhnya berdemo, menjadi tanda tanya. Kita juga menjadi introspeksi sebagai bangsa dan negara, bagi masyarakat Indonesia, kenapa ini selalu terjadi? Seolah menjadi budaya kita. Yang capek kita semuanya, harganya terlalu mahal. Tapi gini Pak Denta, katanya kalau mau demo tuh polisi udah pasang cannon, wah barakuda, kayak mau perang katanya, itu gimana tuh Ya, Pak? kalau polisi tidak boleh underestimate ya. Polisi kalau ada demo 1.000 orang umpamanya, itu ada kita coba buat sistem 21, 11, atau 31, maksudnya berbandingan kepolisiannya. Namun biasanya lebih besar, karena kalau bicara demo itu bukan hanya orang yang demo. Tapi demo itu bisa implikasinya sebesar apa, seluas apa. Oke. Kadang-kala bisa kemana-mana. Kadang-kala demonya di titik A, kita jaganya titik B, C, D, E, F. Karena eksesnya bisa ada ke mall, tempat keramaian, rumah orang, tempat lain-lain, pasar, itu juga mesti dijaga. Jadi makanya penjaganya harus besar. Tidak boleh underestimate. Nggak mungkin ke sana, tapi bisa jadi ke sana. Dan kalau sudah ke sana, memadamkannya susah. Itu makanya banyak, Mas Iwan. Nah, kalau bicara soal misalkan dengan kawan-kawannya Pak Kapitra waktu demo berjilid-jilid itu, apa dulu yang jadi kerangka pengamanan yang disiapkan? Ya, yang jelas Jakarta ya. Jakarta itu sudah mewakili Indonesia sebenarnya. Jakarta itu nggak boleh terjadi apa-apa. Kalau Jakarta terjadi apa-apa, itu pasti rembetannya ke seluruh Indonesia. Jadi kita sama sekali tidak boleh main-main, fokus, harus sekuat tenaga menjaga Jakarta tetap aman. Ya, berapapun biayanya. Dan ternyata amin, sama-sama paham, sama-sama mengerti dan tetap aman sampai kita saatnya berkumpul. Tapi ada yang suka demo sampai malam katanya. Dulu sampai malam ada dibakar mobil polisi, kemarin juga ada yang malam juga. Emang ada mau hiburan malam itu Pak? Ya, demo ini kan isinya macam-macam, Mas Iwan. Ya. Macam-macamnya itu ada yang demonya suci bersih, Suci murni. bersih. Aduh, lagu Ya itu kan? ya. Ada yang demonya jalan-jalan, ada yang demonya ada misi tertentu, dan kadang-kadang sama-sama tidak saling mengetahui di isinya itu. Nah kita yang fokus polisi memahami ini siapa nanti yang jadi biang kerok membuat anarkisme kerusuhan memancing sehingga terjadi reaksi berantai dan terjadi chaos. Jadi kita fokuskan. Dan kalau sampai malam itu biasanya ada tawar-menawar. Kita sampaikan di awal, Mas demonya, Mbak demonya sampai jam 16 ya, jadi jam 18 sudah bersih. Dia bilang apa? Loh batasnya sampai jam 18 Pak, jam 18 kami sampai. Nah ternyata jam 18 TET selesai, tapi bubarnya ya masih riak-riaknya banyak. Kadang-kadang bubarnya sampai jam 10 malam. Kadang-kadang ada yang sasar sampai jam 4 pagi. Kalau puasa boleh nggak sambil tarawehan nanti Pak? Jangan tahu sampai sahur kan? Jangan ibadah Tapi jangan diganggu dengan aturan demo-demo. ansihnya adalah memang hanya sampai jam 18 itu ya Pak ya? Setelah itu memang. baru polisi berhak untuk melakukan aksi untuk kita pembubaran berhak atau seperti apa? untuk memberitahu sampai membubarkan. Cuma masalahnya membubarkan ini kan 3 hitungan matematika. Ya, ada yang dibubarkan dengan cara humanis, ada yang minta anarkis. Jangan salah loh, ada demo minta dibubarkan secara anarkis. Itu realita di lapangan. Jadi bukan karena petugas yang semata-mata sudah siap water cannon, sudah siap gas air mata, menggunakan, tidak. Ya, karena memang dia punya misi tertentu. Itu realita, kadang-kadang sampai malam. Ya, ada yang kita tawar-tawaran dalam pembubaran demo, Dek sebaiknya selesai, nanti dulu. Kami masih ini, mancing-mancing. Memang minta dibubarkan paksa. Ya, paling di tempat-tempat yang dilarang ya Pak ya? Ya. Ada tempat-tempat Ya, dilarang boleh kan? kita ya bagaimana teknik di lapangan ya, akhirnya ya bubar juga. Sampai sendiri lah Pak, biar demo paksa-paksa. juga mungkin ya. Oke, saya ke Mbak Siti. Mbak Siti, kalau tadi kita dengar dari Pak Rikwanto bahwa sebenarnya sudah ada aturannya, ya. Tapi kalau yang Anda lihat dari catatan ILCR ini, apakah ada pembatasan yang memang terlalu berlebihan dari pemerintah, khususnya dari aparat keamanan terhadap aksi-aksi? Ya, sebelumnya mungkin saya ingin meluruskan dulu bahwa memang ada pemahaman bahwa kebebasan itu sebebas-bebasnya. Tapi sebenarnya semua hak itu tidak ada yang bebas-bebas-bebasnya. Hak apapun, hak itu ada pembatasan. Tapi kemudian pembatasan seperti apa yang diperbolehkan itu harus memenuhi syarat. Pertama misalnya harus berdasarkan undang-undang. Kemudian ditujukan untuk apa? Untuk menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, moral publik, kemudian satu lagi adalah ketertiban umum. Kemudian apakah benar pembatasan itu memang dibutuhkan untuk sebuah negara yang demokratis? Kemudian pembatasan itu harus proporsional antara tindakan dan hukuman.
Nah, khusus untuk kebebasan berpendapat itu ada larangan di dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik bahwa ada larangan untuk propaganda perang dan kemudian adalah larangan untuk hate speech atau hasutan untuk mendorong terjadinya diskriminasi, permusuhan dan kekerasan. Ya. Itu standar HAM. Kemudian bagaimana kalau di Indonesia? Benar, sudah ada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Itu pembatasan untuk cara mengajukan pendapat di muka umum. Kalau misalnya kita batasi kebebasan berpendapat dan berekspresi itu ada di muka umum. Tapi kalau misalnya tadi Pak Wirwanto berkaitan dengan jam, sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 itu tidak ada ketentuan batasan mengenai jam. Karena ini tuh memang peraturan Kapolri kan dikeluarkan. Bukan. Aturan itu. Jam itu adalah aturan Kapolri. Tapi juga yang di sini kalau misalnya pertanyaannya mengapa terjadi begitu banyak aksi, sebenarnya aksi itu sah-sah saja. Tapi juga hal yang kurang dilakukan oleh negara adalah menginformasikan hak kebebasan berpendapat itu seperti apa. Tapi kalau mendadak izinnya kan tiba-tiba Polri nih mendatang 1.000 gitu. Datang Ya. sini datang 2.000, 7 juta malah kan. Itu gimana? Bukan izin, Apa? tapi pemberitahuan kepada kepolisian agar kepolisian mampu menyiapkan tata cara bagaimana mempersiapkan pengamanan itu. Termasuk misalnya mengamankan rute, mengamankan alat-alat vital negara, seperti itu. Dan memang di dalam Undang-Undang 9 tahun 98 ada ketentuan 100 orang peserta itu ada 1 orang penanggung jawab ya Pak ya. Ada. Kemudian ada daerah-daerah memang yang tidak boleh dijadikan tempat aksi. Ya. Gini Mbak, ketika tadi ada pembatasan penyampaian pendapat, katakanlah ada sebagian orang menyampaikan pendapat, ini kan proses hukum nggak jalan-jalan, saya harus ketemu petinggi negara. Nah, itu boleh nggak? Ya, itu bisa saja sebagai sebuah permintaan gitu ya, tapi itu juga tidak mesti harus dikabulkan kan gitu, seperti itu. Dan kalau misalnya apakah ini pemaksaan pendapat ini untuk mendorong sebuah perubahan gitu ya, ketika itu dilakukan niat kekerasan atau secara damai itu sah-sah saja. Oke. Bahkan termasuk misalnya menginformasikan ada pelanggaran HAM, ada aksi tentang ini, sepanjang itu dilakukan secara damai, itu adalah kebebasan berekspresi yang diperbolehkan. Nggak mengganggu orang lain nggak? Itu orang demo kan orang cari kerja, lewat-lewat nggak bisa lewat tuh Tamrin Sudirman. Lewat Cipinang juga, orang keganggu. Ya, kalau misalnya kita pakai pembatasan 998 itu tidak masuk ke dalam hal itu. Tidak mengatur sampai situ ya. Tidak. Oke, kita harus break sejenak karena juga kita akan melihat bagaimana ketika kebebasan berpendapat itu kerap kali beririsan dengan pemaksaan kehendak. Usai jeda.